Sungguh tidak terkira, tidak dapat dihitung dengan nyata, dan tidak dapat disejajarkan dengan hal apapun juga, seperti yang terdapat dalam Mazmur 40 ayat 6 yang mengatakan, banyak hal yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Perlu saya kasih tahu Kapten yang kita tidak ada bersama dengan kita pada sore hari ini, karena beliau latihan untuk persiapan pada tanggal 2 Juni, jadi beliau sedang berada di KPP untuk latihan lagu dari penyanyian nomor 199 yang merupakan awal dari ibadah PKB pada sore hari ini. Nomor 199. Jamaah setiap
masing-masing ya Tuhan, agar selalu rindu menjadi yang terbaik buat Engkau. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah PKW pada sore hari ini. Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami dengan hikmat Tuhan sendiri. Amin. Kami buka ruang kesaksian pada sore hari ini. Kita nyanyikan dari buku nyanyian nomor 286. Ada sisa-sisa penyakit yang dialami yaitu DBD
termasuk di ICU bungsu berulang kali diatasi. Kemudian keluarga minta kalau bisa dirujuk, maka dirujuklah ke rumah sakit Bintara Bunda, namanya Bunda. Di sana juga tetap masuk di ICU. Ya, datang ke rumah sakit, maka dokter minta supaya di CT scan. CT scan menyatakan ya baik semua, udaranya bagus, ininya bagus, dan hanya ditinjau populasi yang darah tinggi. Jadi komplikasinya ada beberapa begitu. Kami berharapkan di sana kemudian beberapa hari tinggal di ICU dan semua alat-alat itu yang untuk menyambungnya pernapasan sudah baik ya, sudah sembuh, di pelan-pelan diatur, sudah lepas. Kemudian hanya satu hari saja dia kambuh lagi, mengakibatkan dia terus hilang. Kita kaget ya semuanya. Pikir itu dia sudah baik karena sudah pelan-pelan tersebut, itu ventilatornya dan semua penyambung pernapasan saja. Tapi dia istirahat bagi dia, bagi kami juga merasa istirahat benar-benar ini, apalagi saya. Oh dia benar-benar istirahat di rumah bapaknya. Jadi kami semuanya ya menyaksikan keajaiban yang Tuhan berbuat di dalam keluarga. Kalau saya waktu hari apa kurang satu hari dia pulang ke surga, saya tengok dia dan saya berdoa di pagi hari dan saya letakkan tangannya saya. Sudah berdoa awal kedatangan saya di rumah sakit. Saya berdoa biasa saya minta supaya Tuhan jamah dan sembuhkan supaya kami boleh pulang. Kemudian saya mau pulang dari ruangan itu, saya letakkan tangan saya ke dahi. Saya katakan Tuhan ampunilah segala kesalahan dan macam-macam yang saya minta kepada Tuhan, dan Tuhan angkat semua penyakit yang dia miliki. Setelah itu saya pulang kalau saya tidur siang, malamnya saya dapat berita bahwa dia sudah benar-benar dia istirahat di sini. Waktu saya dapat berita itu saya merasa kaget ya. Saya kaget sekali. Kenapa ya dia terus sekali. Kemudian saya merenung. Ya ini jalan yang terbaik bagi. Saya menyerahkan semuanya itu kepada keluarga, entah mau buka kemana. Tapi kita tahu semuanya bahwa itu adalah yang terbaik bagi dia dan bagi kita. Kenapa saya katakan bagi kita? Dokter sudah memberitahukan bahwa nama pasien itu Italiana. Nah, kemudian dia bilang, sudah dia rasa tangannya tidak bisa bergerak, Kemudian kami satu hari bercerita bahwa dia mungkin masih di sini. Saya beritahu sama mayor tempat kalau kemungkinan dia masuk di sini. Ya, permintaan saya itu dan dia bilang masuk. Ya semuanya itu saya percaya bahwa Tuhan yang atur ya. Walaupun berbagai macam keadaan yang kadang-kadang kita minta sampai harus sahabat, saya minta tolong ya, coba harus sahabat kamu doa puasa ya, inilah permintaan manusia. Tapi kalau Tuhan sudah merencanakan yang terbaik bagi dia, kami menyerahkan semua itu terjadi. Ya tentunya saya terima kasih kepada wanita yang mungkin sudah mendoakan dari pasien Liliana ini. Saya sangat berterima kasih semua kebaikan kepada Anda semua. Ya.
Terima kasih bagi semuanya. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Mayor Betty Wijaya yang menyampaikan kesaksiannya. Jadi kami tahu ceritanya bagaimana. Banyak yang mendukung di dalam doa buat kesembuhannya, dengan berusaha juga, dengan doa juga. Rupanya kehendak Tuhan yang terbaik bagi Ibu Liliana ini. Terima kasih Mayor, Tuhan memberkati kita semua. Biar ayat yang ketiga dari nyanyian 286 ini merupakan kesaksian kita semua. Kita nyanyikan ayat yang ketiga
tinggal di rumahnya, barang-barang perak dan emas, dan kain-kain yang akan kamu kenakan pada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan mengasihi orang Mesir itu. Ya, selesai sudah. Yang tadi terima kasih kepada semua kaum wanita yang sudah berusaha mencari ayat mas perempuan dan masing-masing sudah mendapat bagian satu untuk baca ayat mas ini. Karena kita akan melanjutkan pendengaran firman Tuhan di dalam perkara selanjutnya juga di dalam Mazmur 85 ayat 9a. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Kita berdoa sebelum pengajian ini. Di kesempatan sore ini ya Tuhan, kami bersyukur atas hari baik serta kesehatan yang boleh kami peroleh, hingga kami bisa hadir untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau berkenan akan ucapan-Mu hamba-Mu ini dan renungan hati kami ya Tuhan. Bantulah diri kami dalam memahami apa yang Kau kehendaki melalui firman yang akan kami baca, beserta penjelasannya yang kami ambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan sungguh-sungguh mempraktekannya dalam kehidupan kami untuk memuliakan Engkau. Amin. Firman Tuhan diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37. Saya baca ayat yang genap. Kaum perempuan yang hadir di tempat ini baca ayat yang ganjil bersama-sama ya. Kalau membaca jangan terlalu tergesa-gesa. Kita nikmati kata demi kata yang terdapat dalam firman Tuhan ini. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai ayat 37. Perempuan Sunam dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunam. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, panggillah perempuan Sunam itu. Lalu dipanggilnya perempuan itu, dan dia berdiri di depan Gehasi. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan,
membawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang." Dipelanainya lah keledai itu, dan berkatalah dia kepada bujangnya, "Nunturlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila aku katakan kepadamu." Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, "Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu?" Jawab perempuan itu, "Selamat." Lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong?" Tetapi berkatalah ibu anak itu, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu kemudian Elisa memanggil Gehasi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Ya, terima kasih sudah kita sama-sama membaca ayat firman Tuhan pada sore hari ini. Salam sejahtera untuk para ibu atau para perempuan yang tergabung dalam persekutuan kaum wanita atau dapat disebut juga komunitas perempuan Kristen dalam hal keselamatan di seluruh Indonesia. Kita telah membaca masing-masing ayat nas dengan kata perempuan. Dalam Alkitab
dari Kejadian sampai Wahyu, lebih dari 1000 kali kata perempuan ditulis. Perempuan adalah sebutan untuk jenis manusia kedua yang diciptakan Allah setelah laki-laki. Disebut perempuan karena diambil dari tulang rusuk laki-laki, itu terdapat dalam Kejadian 2 ayat 23. Jadi perempuan memiliki peran penting dalam Alkitab, juga dalam dunia, secara khusus dalam rumah tangga. Tahukah kita ada berapa nama perempuan dalam Alkitab? Kami memberi kesempatan kepada kaum wanita yang ada di sini. Siapa yang bisa menyebutkan nama-nama perempuan yang terdapat dalam Alkitab? Minimum 5 nama. Silakan. Kesempatan ini siapa saja. Ya, bicara berdiri sambil berdiri. Tidak, bukan HP. Sudah sebutkan aja. Yang lainnya? Silakan. Selain yang tadi banyak, bisa juga mungkin disebutkan seperti dalam tema pada sehari ini, tidak disebutkan namanya, tetapi perempuan Sunem atau perempuan Samaria atau siapa lagi, masih banyak itu nama-nama perempuan. Iya, Ibu Sari silakan. Ayo silakan. Yang bisa menyebutkan disediakan tiga. Ya, makanya saya suruh berdiri. Siapa lagi? Satu lagi, ini baru Lina, Ibu Sari. Ayo. Jadi disebutkan saya. Siapa lagi? Mungkin masih ada satu lagi. Tadi disebut Maria, Sarah, Rahel, Elizabeth, Ruth, Abigail, Deborah, Hannah, Naomi, Esther, Lydia. Ada nama saya sendiri juga, itu di dalam kitab Lukas kalau tidak salah. Ya, Sipora, Hawa, Maria, Marta, ada Maria Magdalena juga, Maria Ibu Yakobus, dan Yoses. Berarti sisa satu. Jadi hanya ada tempat Ibu Lina, nanti ya selesai ibadah saya kasih. Mungkin kita terkejut karena ternyata ada 160 nama perempuan yang tertulis di dalam Alkitab. Lebih membanggakan lagi, ternyata banyak juga tokoh perempuan yang tidak disebutkan namanya. Cukup ditulis perempuan dan nama daerah asalnya, ya seperti tadi perempuan Sunem, perempuan Samaria. Seorang tokoh yang luar biasa viral pada zamannya yaitu perempuan Sunem, artinya perempuan yang berasal dari Sunem. Tema kita adalah kualitas hidup perempuan Sunem. Meskipun namanya tidak diketahui, tetapi kisah hidupnya yang menarik dan inspiratif membuat nama perempuan Sunem tercatat sepanjang masa sebagai perempuan memiliki kualitas hidup sebagai berikut. Yang pertama adalah murah hati, ada di dalam tadi 2 Raja-Raja 4 ayat 8. Memiliki kebiasaan
perempuan Sunam ini memiliki kebiasaan mengundang orang lain termasuk hamba Tuhan untuk makan di rumahnya. Mengundang makan berarti perempuan ini rela sibuk menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk dapat dinikmati bersama-sama. Yang kedua, menghormati suami, ayat 9 sampai ayat 10. Perempuan Sunam sangat tahu kalau Nabi Elisa adalah seorang abdi Allah atau hamba Tuhan. Perempuan Sunam ini juga tahu kalau suaminya pasti mau menerima abdi Allah di rumahnya. Namun dia tidak mau mengambil keputusan sendiri untuk membuat atau menyediakan kamar khusus atau penginapan, melainkan mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada suaminya. Yang ketiga, melayani tanpa pamrih, itu ada di dalam ayat ke-13 dari 2 Raja-Raja 4. Pelayanan perempuan Sunam dirasakan oleh Nabi Elisa dan Gehazi adalah yang terbaik dan luar biasa, sehingga Nabi Elisa pun ingin membalasnya dengan menawarkan jasa, yaitu jika ada sesuatu permintaan, maka Nabi Elisa bersedia menyampaikan kepada raja atau tentara. Tetapi ternyata Nabi Elisa begitu terkejut mendengar jawaban perempuan Sunam itu. Aku tinggal di tengah kaumku. Artinya perempuan Sunam itu hidup berkecukupan dan tidak membutuhkan balasan apa-apa. Yang keempat, tenang menghadapi masalah, itu dapat dalam ayat 14 sampai ayat 29 di dalam kitab 2 Raja-Raja 4. Perempuan Sunam yang dikenal murah hati, menghormati suami dan melayani tanpa pamrih, ternyata bukanlah jaminan untuk bebas dari masalah. Kenyataannya perempuan Sunam itu mengalami beberapa masalah dan pergumulan yang cukup berat. Pergumulan-pergumulan tersebut adalah sebagai berikut. Belum memiliki anak, suaminya sudah tua, khawatir masa depan, yaitu saat Nabi Elisa mengatakan bahwa tahun depan akan menggendong anak. Perempuan Sunam itu ragu dan menjawab, janganlah berdusta pada hambamu ini. Ketika perempuan Sunam melahirkan anak laki-laki dan anak itu semakin besar, lalu mengalami sakit, kemudian mati, pastilah membawa kesedihan dan duka cita yang mendalam. Meskipun berbagai masalah yang dihadapi begitu berat, tetapi perempuan Sunam tetap tenang dan mengkomunikasikan dengan baik kepada suaminya untuk meminta pertolongan kepada hamba Tuhan, yakni Nabi Elisa. Yang kelima, memiliki iman yang teguh, dapat dalam ayat 30 sampai 38. Kualitas hidup perempuan Sunam murah hati, menghormati suami, tanpa pamrih, dan tenang menghadapi masalah, tentu didasari dengan iman yang teguh. Hal ini terbukti ketika perempuan Sunam itu percaya pada kuasa Tuhan dan taat pada apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Nabi Elisa, membuat pengalaman hidupnya happy ending atau berakhir indah pada waktunya. Saudara-saudaraku sesama perempuan yang diberkati oleh Tuhan, semoga kualitas hidup perempuan Sunam yang kita pelajari hari ini dapat kita teladani dan juga dapat menjadi kualitas hidup kita sebagai perempuan-perempuan yang hidup dan berjuang pada zaman sekarang. Ingatlah, sebanyak dan sebaik apapun karakter yang kita miliki, tanpa iman yang teguh, semuanya sia-sia. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu terdapat dalam Ibrani 11 ayat 1. Tuhan Yesus memberkati. Renungan ini ditulis oleh Hilda Garbun, Sekretaris PKW, Korps Polonia Jakarta, Divisi Jawa bagian Barat. Sekarang mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan. Mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui pemberian persembahan dengan penuh sukacita. Kita berikan persembahan dengan iman yang hidup, karena berkat Tuhan selalu ada bagi orang yang memberi dengan sukacita. Mungkin mengingat akan 2 Korintus 9 ayat 7 memberikan beberapa instruksi. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati
Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan kita juga ingat, kita tahu bahwa Tuhan adalah memuji hati dan berkenan kepada ikhlas, memuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Biarlah kami boleh yang masing-masing kaum perempuan yang ada di sini boleh memberikan dengan sukacita. Nyanyian nomor 10. Untuk Jumat depan itu minggu kelima, itu acara ibadah silakan diatur katanya gitu. Mungkin saya harus bincang-bincang dulu dengan Ibu Kapten Yanita. Di sini ditekankan ada perjamuan kasih bahwa makanan masing-masing. Acaranya acara ulang tahun anggota PKW. Saya tidak tahu harus bikin acaranya seperti apa. Tapi biasanya kalau di minggu kelima tidak ada penarangannya juga. Ayat masnya terserah. Ayat masnya apa yang menjadi kesayangan kita masing-masing. Sedapat-dapatnya ayat masnya itu tidak usah dibaca dari Alkitab, tapi kita bisa mengalahkannya di luar Allah. Demikian pengumuman dari PKW pada sore hari ini. Untuk menutup ibadah ini, mohon kesediaan Kapten Supriyanto untuk berdoa sekaligus doa berkat. Sebelum kita berdoa, mungkin saya tambahkan sedikit. Mungkin nanti dikomunikasi sekali dengan Kapten, karena kemungkinan kita minggu depan tidak ada PKW, karena semua ada persiapan ke Pusdiklat pada hari minggunya. Jadi ya kemungkinan besar tidak ada, tapi nanti coba nanti ke pengumuman kepastian pada saat hari Minggu. Apakah karena informasi yang kami terima ternyata kami berangkat pagi tim yang
Mari kita bersama-sama berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada sore hari ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur dalam kehadiran-Mu karena kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang terus kami nikmati dalam kehidupan kami. Terima kasih dan anugerah Tuhan, kami juga sudah berdoa pada semua yang Tuhan. Kami bersyukur ya dalam hadirat-Mu atas segala kasih dan anugerah-Mu yang terus dilimpahkan dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini kami berdoa satu sebagai khususan yang sudah mengambil bagian dalam memimpin dan menyampaikan firman-Mu dalam ibadah persekutuan kaum kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati khususan dalam kehidupan keluarga, kehidupan pribadi, bahkan segala rencana harapan-harapan dalam keluarga dalam kehidupan pribadi diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi Pak Agus yang bersedia dalam ibadah PKW dalam mempersembahkan talenta dalam permainan musik. Tuhan beri memberkati Pak Agus dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Kami semua sudah hadir pada sore hari ini ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya berkat Allah akan curahkan dalam kehidupan kami lewat kekuatan kesehatan, pekerjaan dan rumah tangga keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kami akan kembali ke rumah masing-masing pada sore hari ini. Kami mohon penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan kami. Kami bertiba di rumah kami bertemu dengan keluarga kami dengan penuh pertolongan daripada Tuhan. Semua anggota kaum wanita akan hatimu kepada Tuhan dan terima kepada Tuhan. Semoga rahmat Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, penyertaan dan Tuhan selalu memberkati kita, menolong kita, bahkan menyertai kita mulai dari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore.